Nah, ini dia. Mayoritas hikikomori hidupnya bergantung sama orang tua mereka. Jadi gini, yang ngebedain mager sama hikikomori adalah Oke, kita ke Jepang lagi ya. Kalau nggak salah, terakhir kita bahas Jepang tuh kan bahas sejarahnya ya. Yang Yasuke. Nah, sekarang gue mau bahas salah satu, ini apa yang nyebutnya ya? Budaya. Udah masuk budaya belum ya? Oh ini, salah satu gaya hidup yang cukup terkenal di Jepang. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas gaya hidup hikikomori. Gaya hidup antisosial yang jadi salah satu masalah sosial terbesar di Jepang. Di Learning by Googling. Ya kayak yang barusan gue bilang, hikikomori ini adalah gaya hidup antisosial. Arti kata hikikomori sendiri, kalau kita translate, artinya itu adalah social withdrawal. Menarik diri secara sosial. Jadi orang-orang yang menganut gaya hidup hikikomori ini, mereka bakal memutus hubungan mereka dengan dunia luar. Mereka bakal full stay di dalam rumah, atau bahkan kebanyakan cuma stay di dalam kamar. Bener-bener di dalam kamar, nggak keluar sama sekali. この生まれた環境で血縁関係自体が牢屋で、ここが僕の一時期はひどかったんですけど。 Kalau menurut buku Hikikomori, Adolescence Without End, karya Tamaki Saito, orang yang mutusin buat jadi hikikomori, mereka bakal mengurung diri paling cepat selama 6 bulan. Itu paling cepatnya, 6 bulan. Paling lamanya bisa puluhan tahun. Terus dapat makannya dari mana? Nah, ini dia. Mayoritas hikikomori hidupnya bergantung sama orang tua mereka. Ini baru definisi beban orang tua ini ya. Penyebabnya apa? Ini ada banyak faktor sih. Tapi biasanya nggak jauh dari karena mereka nggak mampu menghadapi tekanan hidup. Misalnya, ada remaja yang terus-terusan belajar buat jadi juara kelas. Pas udah akhir semester, ternyata dia gagal. Dia kecewa, nggak mampu ngadepin perasaan gagal dia, akhirnya mengurung diri. Contoh lain, misalnya ada remaja yang terus-terusan dibully di lingkungannya atau di sekolahnya. Dibully terus, sampai dia ngerasa nggak mampu buat ngadepinnya. Akhirnya dia mengurung diri. 精神的に虐待をずっと受けてたっていうのがあったんで、っていうので、それがなんていうかな、自分の中での限界点を迎えて不登校っていうか学校に行かないというような感じで、家に引き返したのを覚えています。 Nah, alasan kenapa banyak remaja Jepang yang nggak mampu ngadepin tekanan hidup mereka, ini dipercaya banyak dipengaruhi oleh faktor pola asuh orang tuanya. Menurut Profesor Teruo Miyanishi dari Wakayama University, di zaman sekarang, terutama di Jepang, kebanyakan prianya, kebanyakan bapak-bapaknya, itu 100% waktunya udah dihabisin buat kerja, buat nyari uang, buat nyari nafkah. Akhirnya, ngasuh anak jadi 100% kerjaannya ibu. Ayah nggak ada partisipasinya sama sekali. Nah, ibu-ibu yang ngasuh anaknya sendirian ini akhirnya banyak yang naruh harapan besar ke anaknya. Jadi mindset tuh kayak, anaknya ini pokoknya di hidupnya dia harus sukses dan bahagia. Gimana pun caranya, sebagai ibu, dia bakal bantu semaksimal mungkin biar kebahagiaan anaknya ini tercapai. Si anak ini benar-benar disayang, semua kebutuhannya dicukupi, tapi ternyata ketika si anak beranjak remaja, semua kasih sayang dikasih ini justru berdampak negatif. Si anak ini tumbuh jadi remaja yang manja dan gak bisa bersaing di luar rumah. Contoh, si anak pergi ke sekolah, ternyata dia di sana nemuin persaingan yang tinggi banget, nemuin pergaulan yang beraneka ragam, dia ngerasa gak nyaman, gak bisa adaptasi, akhirnya dia mutusin buat ngurung diri di safe zone dia. Stay di kamar seumur hidup. Ini berarti kan salah satu faktornya gara-gara kasih sayang berlebih ya. Gue jadi ingat eksperimen bayi Albert, eksperimen Little Albert. Ingat kan lo? 一番最初は高校に行きたくないと言ったことからですかね。高校3年生、学校から帰ってきて学校に行きたくないと。 Gue inget dulu pernah baca satu artikel tentang hikikomori ini. Baca-baca, scroll-scroll sampai udah masuk kolom komen, terus gue lihat ada satu komentar orang Indonesia. Dia bilang, ya elah mager doang lu itu mah. Waduh. Jadi gini, yang ngebedain mager sama hikikomori adalah hikikomori ini selain mereka mengisolasi diri secara fisik, secara psikologis mereka juga ngerasa udah terasing dari masyarakat, udah terasing dari dunia sosial. Kalau mager secara psikologis apa kayak gitu juga?
Mungkin kalau buat kita, ke sekolah atau ke mall buat hangout itu bukan masalah. Tapi kalau buat orang-orang hikikomori, ini bener-bener siksaan banget. Jadi mereka nggak keluar rumah tuh alasannya nggak sesimpel gara-gara malas gerak doang. Tapi emang secara psikologis mereka udah bener-bener nggak mampu ngadepin dunia luar. Apalagi kalau mereka udah ngurung dirinya selama bertahun-tahun. Makin lama durasi ngurung dirinya, makin susah mereka buat balik ke dunia luar. Aduh, kasihan ya. Tapi yang menarik, ada juga jenis hikikomori yang dikasih nama soto komori. Apaan tuh? Soto komori ini semacam versi lightnya hikikomori, versi ringannya hikikomori. Jadi mereka secara mental udah hikikomori, udah nggak bisa berinteraksi sama manusia lain, tapi masih bisa ngatur beberapa kegiatan di luar rumah. Jadi sekali-sekali mereka masih berkegiatan di luar rumah, tapi tetap nggak berinteraksi sama orang lain. Kebanyakan yang soto komori ini mereka masih update info dari dunia luar. Mereka pakai internet sebagai penghubung mereka dengan dunia luar. Itu yang soto komori. Kalau yang hikikomori ya jangan ngarep. HP getar aja mereka langsung deg-degan keringat dingin. I'm afraid of the world. Even a phone call or an email stress me out. Tahun 2016, pemerintah Jepang laporin ada sekitar 540.000 hikikomori di Jepang yang berusia antara 15 sampai 39 tahun. Tapi banyak pihak yang ngerasa ini tuh belum angka pasti. Mereka yakin angka pastinya bisa 2 kali lipatnya. Karena banyak hikikomori yang tetap ngurung diri atau disembunyiin sama keluarganya. Dan akhirnya mereka nggak kedata. Di tahun 2019, BBC News lewat dokumenternya ngelaporin ada sekitar 1,5 juta hikikomori yang hidup di Jepang. Tambah banyak anjir. Di situ BBC News juga ngewawancara beberapa hikikomori dengan background story yang beragam. Ada Kenta yang dibully gara-gara suaranya yang tinggi, kayak suara cewek. Dibully terus, akhirnya dia nggak tahan, ya udah mutusin buat ngurung diri. I got bullied at school because people thought I had a high-pitched voice and I was friends with all the girls in my class. Terus ada juga cerita bapak bernama Haruto. Doi nggak hikikomori, anak cowoknya yang hikikomori. Jadi anak cowok bapak Haruto ini udah nggak keluar kamar selama 20 tahun. Gila. Dan yang lebih ngeri, si anak ini udah sampai tahap dimana dia nggak bisa interaksi sama manusia manapun. Bahkan sama orang tuanya sendiri. Pernah sekali ibunya nyoba ngobrol sama anaknya ini. Dan endingnya ibunya malah dipukul sampai tulang rusuknya patah. Dan yang lebih gilanya lagi, sampai akhirnya ibunya meninggal pun, anaknya Bapak Haruto ini tetap sama sekali nggak keluar kamar. Sejujurnya gue lebih kasihan sama Pak Harutonya sih kalau kayak gini sih. There are 2 or 3 times we had to call the police because my son got violent. Once he smashed the window, another time he punched my wife and broke her ribs. Sebenarnya udah banyak cara yang dilakuin agar para hikikomori ini berani buat keluar rumah lagi. Salah satunya lewat berdirinya sebuah organisasi non-profit bernama New Start di tahun 2001. Organisasi apa tuh? Ya organisasi buat nolong orang-orang hikikomori. Jadi para hikikomori ini kan mayoritas overprotective banget sama zona aman mereka, sama safe zone mereka. Gak bisa lu ujuk-ujuk masuk kamar mereka dengan alasan pengen nolong mereka. Bisa langsung dipukul atau dicekek kalau gitu caranya. Jadi buat nolong mereka, caranya ya harus pelan-pelan. Dari ngirim email berkali-kali, nunggu mereka ngebales. Sekalinya udah dibales, balasan email, baru pindah ke telepon. Teleponan, kalau udah biasa ditelepon, baru samperin langsung ke kamarnya. Ajak ngobrol langsung di kamarnya. Nah, proses nunggu email dibales aja, itu kadang bisa sampai berbulan-bulan. Gila ya, ini harus istiqomah banget sih. Nah, tujuan akhir dari ngontakin sampai ngedatengin para hikikomori ini adalah ngajak mereka tinggal di asrama organisasi New Start. Ngajak tinggal di New Start Dormitory. Jadi asrama ini bisa dibilang kayak jembatan penghubung buat hikikomori yang udah berani keluar kamar, tapi belum berani buat balik ke masyarakat. Jadi di asrama ini mereka bakal belajar bersosialisasi antara sesama hikikomori. Mereka juga dikasih kerjaan masing-masing, dikasih tugas masing-masing. Dan mereka juga wajib ngadain acara amal di bawah pengawasan organisasi New Start. Dan yang pasti biar mereka nggak ada alasan buat ngendok di kamar, mereka dilarang ngebawa HP sama semua jenis game. Ini kuncinya di situ berarti ya. Disebut di BBC News, dari tahun 2001 sampai 2019, total ada 2.000 hikikomori yang pernah tinggal di asrama ini. Dan sekitar 80%-nya udah bisa balik ke masyarakat dan hidup berdampingan. Wah,
keren ya organisasinya ya. Mantap. They have to give up their phones and are only allowed to watch TV in the communal sitting room. Kalau menurut orang-orang di organisasi New Start ini, mereka bilang, semakin lama hikikomori terpisah dari masyarakat, semakin mereka merasa gagal. Makanya sebenarnya mereka harus ditolong secepatnya, sebelum ngurung dirinya kelamaan. Kenapa? Karena udah banyak kejadiannya, terutama di hikikomori yang udah ngurung diri selama puluhan tahun. Ngurung diri sampai mereka tua, sampai umur 40 tahunan atau 50 tahunan. Mereka orang tuanya udah meninggal, tapi tetap masih ngurung diri. Jadinya ya mereka nggak keurus. Nah yang modelan gini sering pengen dibantu sama dinas sosial, tapi hikikomorinya nolak. Mereka tetap nggak bisa interaksi sama orang lain, padahal kondisi mereka sendiri udah mengkhawatirkan. Ya orang tuanya udah nggak ada kan, nggak ada yang ngasih mereka makan, badan mereka udah hancur, kekurangan gizi, tapi mereka tetap nolak bantuan dari orang lain. Akhirnya ya udah, kelar mereka. 大丈夫？はい、大丈夫です。すみません、お伺いしてごめんなさい。どうもどうも。持ってきてよ。一回入院するか。だってもうこれじゃあさ、生活立て直せねえだろう。そんな急がなきゃいけないですかね。いけないと思う。死んじゃうと思う。Oke, sekian rimba googling kali ini tentang budaya hidup hikikomori. Ini sebenarnya kasian ya, tapi nggak bisa dipaksa langsung masuk ke masyarakat juga. Karena mereka endingnya bakal stres. Pengalaman dari teman gue yang kayak gitu soalnya. Oke, kalau mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majaz itu semua usah hangus.